Ayo main. Ayo padai. Ayo main. Ayo main. Main apa? Ayo Sembunyi. Ayo. Lojo, jadi dah. Ayo. Jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan ada yang teriak. Ketika kalian teriak, kalian tidak akan pulang. Baik, kalau kalian ingin pulang, jawab pertanyaan saya. Bunga apakah ini? Apa? Aku tahu. Baik, kalau kalian tidak tahu bunga apa ini, tonton video ini. Setelah kalian menonton, kalian boleh pulang. Baik. I went from side to side to tell my trouble come alive. Can't wait, the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trusted, right on now I'm gonna ride my own line, oh. I wanna escape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Iva dan Wali kelas 7 ada di PPLH Puntondo, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Di PPLH Puntondo tidak hanya memanjakan mata kalian, tapi akan sangat syarat dengan ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa, di PPLH Puntondo kalian akan diajari bagaimana cara menjaga lingkungan. Mari ikuti Ibu Iva. Ada banyak keseruan di kedalaman laut. Mari melihat bintang laut dan kawan-kawannya. Ini bukan hanya tentang biota laut. Di sini tentang kawasan mangrove. Halo, jangan berhenti melestarikan laut. Baik anak sekalian, Pak Amir akan mengajak kalian untuk mengikuti terumbu karang. Tetap standby ya. Assalamualaikum, hai sahabat Atira. Kalian tahu nggak guru SMP Islam Atira Bukit Baruga lagi ngapain? Rekreasi? Renang? Ataukah liburan? Nah, kali ini kami berada di PPLH Puntondo untuk kegiatan field trip virtual.
Tempat ini sangat recommended loh bagi yang ingin belajar tentang biota laut atau ekosistem mangrove. Konsep yang ditawarkan di sini beraneka macam. Kita bisa menikmati pesona alam, pesona laut sambil belajar. Yuk kita kenal lebih dekat PPLH Puntondo. Let's go! Selamat datang di PPLH Puntondo. Puntondo ini adalah sebuah dusun yang jauh dari perkotaan. Kemudian di PPLH Puntondo itu ada program namanya ekosistem laut. Nah, di mana ekosistem laut ini bisa kita lihat ada terumbu karang, ada padang lamun, dan ada ekosistem mangrove. Nah, kemudian di PPLH Puntondo bisa kita lihat banyak media-media selain dari ekosistem laut, ada juga media air laut jadi air tawar, ada juga media bagaimana pengolahan limbah dari restoran. Itu bisa kita lihat banyak media. Di PPLH Puntondo, kita akan menemukan banyak komponen abiotik yang merupakan komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang termasuk dalam komponen abiotik adalah misalnya udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembaban, keasaman tanah, dan jenis tanah. Selain itu, ada juga komponen biotik seperti bintang laut, macam-macam jenis ikan, ada pula banyak jenis tumbuhan. Jadi kita dari PPLH Puntondo hanya bisa menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di pesisir untuk tetap satu, menjaga ekosistem yang ada di pesisir. Kemudian kita juga memperlihatkan contoh-contoh konkret seperti jika karang rusak ini yang terjadi, jika mangrove hilang maka ini yang terjadi. Kita hanya memberikan seperti itu pandangan-pandangan, Pak. Jadi sambil kita mengajak, kita juga memberikan contoh konkret kepada masyarakat. Nah, untuk saat ini kami lagi fokus bagaimana mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga laut, karena di dalam laut itu ada 3 ekosistem yang penting kita jaga. Yang pertama mangrove, yang kedua pada lamun, dan terakhir terumbu karang. Nah, kami selalu mengibaratkan seperti ini, Pak, kepada seluruh pengunjung. Ibaratnya jika terumbu karang kita rusak, maka ikan-ikan yang ada di sekitar itu akan pergi jauh. Mencari terumbu karang yang bagus. Artinya apa? Ketika ini rusak, maka masyarakat yang ada di pesisir itu sangat dirugikan dengan kondisi seperti itu. Manfaat penanaman pohon bakau adalah menjaga abrasi laut di pesisir pantai, untuk menyelamatkan bumi dari terkikisnya daratan oleh lautan. Nah, sahabat Atira, kadang banyak juga ulah manusia jahil yang mencoba merusak tanaman bakau dan tentu saja akan berdampak pada kita nantinya. Misalnya, penebangan di hutan mangrove, melakukan betonisasi di pinggir pantai, membuang sampah ke tepi hutan mangrove, tidak dilestarikannya hutan mangrove, diambilnya hewan-hewan kecil di laut untuk kebutuhan pribadi. Dan yang paling membahayakan adalah ikan-ikan dibuang. Tanaman atau ekosistem mangrove ini itu sangat penting keberadaannya untuk masyarakat pesisir. Makanya kami dari PPLH Puntondo itu sangat menganjurkan kepada setiap pengunjung untuk mengenal yang namanya ekosistem mangrove. Setelah mengenal setelah dia tahu paling tidak dia bisa membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di pesisir untuk kita tetap jaga dan merawat tanaman yang ada di daerah pesisir tersebut.
menjaga kelangsungan hidup tanaman bakau, maka kita perlu melakukan pembibitan tanaman mangrove, penanaman kembali hutan mangrove, memperbaiki lingkungan sekitar hutan, pengelolaan tata ruang untuk perluasan kawasan hutan mangrove, memberikan edukasi pentingnya hutan mangrove kepada masyarakat. Sekarang kita berada di ekosistem mangrove. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis mangrove, Pak. Jadi di PPLH itu kurang lebih ada 15 jenis mangrove. Nah, kemudian jenis Rhizopora itu ada 3, salah satunya ada ini jenis Rhizopora stylosa. Nah, bisa kita jadi bisa kita perhatikan, Bu. Nah, ini adalah buah. Nah, nanti di sini bunga, nanti di sini akan keluar buah. Nah, kemudian nanti berkembang biaknya dari buah sini. Kemudian nanti kalau buahnya sudah matang, ini bisa kita tancap di tanah. Kemudian dia akan tumbuh seperti ini. Ini di bawah, Bu, ini ada anakannya. Nah, terus untuk metode kedua, buah bisa di polybag dulu baru ditanam. Nah, di sana ada pembibitannya. Ya, dibibitkan dulu baru kita tanam. Terus dari jenis Rhizopora itu bentuk perakarannya sama. Jadi ini bentuk perakarannya. Jadi dia punya akar tunjang, kemudian akar nafas ya. Ya, jadi ini jenis Rhizopora lagi, tapi namanya yang beda. Nah, namanya ini Rhizopora apiculata. Nah, yang bedakan dengan Rhizopora stylosa dengan apiculata, di sini kita bisa lihat. Kalau apiculata jumlah bunganya itu selalu 2. Nah, nanti di sini akan mekar seperti ini dan di sini akan keluar buah. Nah, bisa kita lihat. Nah, dan bentuk daunnya juga beda. Nah, ini agak-agak runcing. Nah, kalau stylosa ini agak oval. Nah, tapi bentuk perakarannya sama, Pak. Jadi itu yang membedakan antara jenis Rhizopora sama jenis Rhizopora. Ada lagi jenisnya, Pak. Ini jenisnya Lumnicera racemosa. Nah, dia ini bunganya dia serbuk. Nah, bisa kita lihat di sini ini bentuk. Ini nanti bunganya di sini dan dia serbuk. Jadi kemudian dia bentuk perakarannya seperti lutut. Iya. Ini dia melalui bunga. Jadi dia bunganya terbawa angin, di situ akan tumbuh. Kalau PPLH sendiri mengembangbiakkan? Kalau kita di sini tidak mengembangbiakannya ini karena ini banyak sekali tumbuh. Jadi dibiarkan saja alami. Jadi ini sepanjang ini hampir 1 hektar dipenuhi oleh jenis Lumnicera racemosa. Berarti dari sekian jenis bakau di sini yang paling mudah perkembangbiakannya adalah ini Lumnicera racemosa. Lumnicera racemosa. Nah, ini salah satu jenis Rhizopora namanya Avicennia. Jenis Avicennia. Kemudian dia bentuk perakarannya seperti ini. Ini di bawah di akarnya. Ini seperti nanti dari akar ini tumbuh, Pak, ya? Tidak, dia melalui buah juga. Oh, melalui buah. Jika kalian berkunjung di PPLH Puntondo, selain menikmati pemandangan tumbuhan di sana, kita juga akan menemukan terumbu karang di pesisir pantai. Manfaat terumbu karang di pesisir yaitu terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Sekarang, Ibu Guru akan bertanya,
Kira-kira apa yang akan terjadi jika terumbu karang di laut habis? Jawabannya adalah pertama, rantai makanan di ekosistem laut dapat terganggu. Kedua, laut akan menjadi keruh dan tercemar sehingga hewan seperti lumba-lumba akan hidup di air keruh dan perlahan akan mati. Ketiga, ikan-ikan kecil juga dapat punah karena kehilangan terumbu karang sebagai tempat tinggal. Sekarang mari kita cari tahu polutan atau zat pencemar yang biasa ditemui di pesisir Puntondo. Ini kita salah satu media pengolahan limbah dari pembuangan restoran. Jadi ini limbah dari restoran, ini kita tampung dulu semua di sini, masuk di pembuangan bak ini. Setelah bak ini penuh, air akan mengalir ke sana lagi. Nah, setelah ke sana itu akan ditampung, kemudian ini kita pakai enceng gondok. Dia kayak jadi pupuk tadi. Iya, jadi enceng gondok itu yang menyaring limbah-limbah. Jadi dia serap dulu. Di sana bisa kita lihat itu pembuangan terakhirnya sudah jernih. Iya. Ada ikan. Iya, jadi itu yang turun ke tambang. Kemudian kalau airnya lagi pasang tertinggi, nanti surut keluar lagi ke laut mengalir seperti itu. Puntondo, limbah air dari domestik dikelola dulu sebelum dibuang ke laut. Terima kasih telah menyimak kegiatan field trip virtual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah paham dengan video yang tadi? Paham. Kalau begitu, silahkan kalian pulang. Alhamdulillah.